Ini kan banyak orang belajar agama bikin takut-takut, Pak. Seolah-olah dia saja punya surga. Sedikit-sedikit bid'ah, masuk neraka. Nenekmu punya neraka, bos. Kasih masuki juga surga, kan luas gitu surga. Biar seluruh dunia masuk, muat. Kalau kau tidak mau kami di tengah, biarlah kami di pinggir, teras-teras. Kau saja di tengah. Yang penting jangan kau kasih masuki neraka. Ada yang itu penceramah sangi neraka saja na cerita. Judul ceramahnya 140 kesalahan orang yang sholat. Banyak betul. Rukunnya saja cuma 13. Bikin ceramah kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah. Kenapa bukan judulnya kesalahan orang yang tidak berjamaah? Ini tuh bingung saya lihat ini. Tidak tahu belajar agama di mana. Jadi bapak yang tidak mau maulid silahkan. Tapi jangan katakan kami sesat. Ada bilang kenapa paling ada songkolo-songkolo begini? Inilah yang disebut Hasanah Bugis Makassar. Bapak pergi ke Betawi, tidak ada begini. Bapak pergi ke Aceh, tidak ada begini. Apa ini? Beginilah cara kita, rasa gembira kita kepada Nabi. Kenapa pakai songkolo, ketan? Kenapa tidak pakai nasi? Dulu ulama kita mengajarkan, kau punya sifat seperti ketan. Apa sifat ketan? Merapatkan orang. Jangan seperti nasi, apalagi nasi pengantin. Susah ditangkap. Kenapa warnanya kuning umbul-umbulnya? Kenapa bukan merah? Kenapa bukan hijau? Kenapa kuning? Karena kuning itu adalah warna keemasan, warna kejayaan. Kita berharap Islam punya kejayaan. Itu dulu simbol-simbolnya. Jangan lagi bid'ah. Ini bilang maulid. Apa salahnya ini maulid? Apa salahnya? Coba dengar acara maulid ini isinya. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Tolong saya tunjukkan ke mana ayat atau hadis yang melarang orang baca Quran. Yang kedua, di dalamnya ada ceramah. Tolong tunjukkan saya ayat yang melarang orang ceramah. Apalagi di dalamnya isinya, kita berkumpul. Andai bukan karena acara maulid, saya tidak ketemu dengan Kapolda, saya tidak ketemu dengan Wakapolda kita yang baru. Tapi dengan ada maulid, kita silaturahmi. Bapak yang lihat selama ini lihat saya hanya di YouTube dan Facebook, bisa lihat saya secara langsung. Oh, ternyata aslinya lebih gagah. Yang ketawa serius bos. Ini dengan apa? Maulid. Nih, di maulid ini ada sedekah-sedekah. Ada dos-dos-dos. Isinya 1 kue, 1 air. Ada juga yang ngambil 2 dos. Tidak apa-apa, yang penting teman sudah dapat, jangan bapak ambil 2. Kalau teman sudah dapat semua bapak ambil 2, rezeki namanya itu. Itulah yang disebut PLTU, pada laut tak pada upe. Yuk bapak saudara-saudara sekalian. Nah, bagaimana kita mau tahu sejarah Nabi? Bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau kita tidak tahu sejarahnya Nabi? Jadi bicara membid'ahkan, mengkafirkan, kita nggak boleh bermudah-mudahan menvonis seperti ini. Man qala li akhihi kafir, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Hei kafir," kalau dia ternyata nggak kafir, balik ke dia. Ada perkara-perkara yang memang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tugas kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tapi kita juga lihat jamaah, ada yang berpendapat, oh ini saling suka mengkafirkan, padahal enggak. Ini suka membid'ahkan. Coba dilihat, dipelajari. Kemudian sekali lagi kita tetap saudara. Walaupun saudara kita salah, apa kemudian tidak jadi saudara? Tetap saudara kita, selama dia tidak keluar dari Islam. Karena ada kelompok-kelompok yang keluar dari Islam, muncul kelompok-kelompok yang mereka, ya nabinya sudah lain. Jangan pernah ragu teman-teman sekalian, kalau ada ustadz atau ustadzah, kiai, habib, siapa saja depan anda lagi ceramah, kemudian dia mengatakan kerjakan ini, jangan ragu tanya, maaf, ada ayatnya, ada hadisnya, ada dalilnya nggak? Nabi pernah kerjain nggak? Nggak pernah, tapi bagus. Loh, bagus ini harus di mata Allah dan Rasulnya, bukan di mata kamu gitu kan. Jangan dikarang-karang, kalau perkataan saya, perkataan guru saya ini nggak diterima dalam Islam. Kata Imam Malik rahimahullah, semua perkataan bisa ditolak, diterima kecuali pemilik kuburan ini, ditunjuk kuburan Nabi Muhammad SAW. Kalau anda mau lakukan silakan, terserah. Tapi harus tahu, ada sabda Nabi SAW riwayat Imam Muslim yang berbunyi, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun aw mardud." Siapa yang buat ibadah tidak kami contohkan kata Nabi SAW, maka itu akan ditolak atau akan tertolak.
Tidak ada gunanya buat dia, tidak ada manfaatnya sama sekali. Buang-buang waktu, buang-buang biaya dan seterusnya. Banyak ibadah yang ada perintahnya. Lalu kenapa mau buat ibadah yang tidak ada perintahnya? Ini untuk apa? Habisin waktunya untuk apa teman-teman sekalian? Karena Nabi SAW sudah bilang, bukan kata saya, siapa yang buat ibadah tidak kami contohkan tertolak, tidak diterima. Sampai sebagian ulama mengatakan, siapa yang berani menambah ajaran Muhammad SAW, berarti dia menganggap dirinya lebih pintar daripada Nabi SAW. Oh, Nabi sebelum meninggal sudah menjelaskan kepada kita, tidak ada sesuatu yang kalian butuhkan untuk masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka kecuali sudah saya jelaskan, kata Nabi. Gak usah ditambah, gak usah dikurangin, kerjaan itu saja cukup.